Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN Universitas Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Nurapiah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Siliwangi dengan NIM 2521311104117. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah SMP Artakusuma dalam rangka penilaian uji kinerja UKPPG periode 3 tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Salsa ya? Salsa, silakan Salsa, pimpin doanya. Mohon perhatiannya untuk seluruhnya. Mari kita baca doa dalam hati mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Seperti biasa, ketika Ibu absen, kalian ungkapkan kata-kata untuk hari ini. Abdul Rajak. Asti. Daud. Evelyn. Indra. Keisha. Mana Keisha? Oh, itu. M. Fadli. M. Ilham. Sahab. Raisa. Rizka. Risma. Salsa. Sandi. Santi. Setia. Siti Nurjana. Yuni. Siti Nurjana hadir. Nah, apakah kalian siap untuk pembelajaran hari ini? Ya. Harus siap ya. Nah, sesuai kesepakatan kelas, apa saja kalau misalkan Ibu lagi menerangkan, kalian tidak boleh. Nah, sekarang sebelum ke pembelajaran, Ibu ice breaking terlebih dahulu ya. Kata Ibu kalau misalkan tepuk IPS, IPS, semangat gitu ya. Siap? Tepuk IPS, IPS, semangat. Nah, sekarang lanjut ke pembelajaran. Kalian siap? Jangan tegang ya. Nah, sekarang sebelum Ibu ke pembelajaran lagi, kita tarik nafas dulu ya. Tahan, lalu hembuskan pelan-pelan sebanyak 3 kali. Yuk. 1, 2, 3, dimulai. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Nah, berarti kalian sudah siap ya? Nah, sekarang materi hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajarannya
Di sini peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi minimal 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara kegiatan ekonomi dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Yang ketiga, menganalisis peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan contoh nyata. Yang keempat, mengusulkan solusi kreatif untuk permasalahan ekonomi sederhana dalam konteks lingkungan sekitar. Nah, di sini Ibu flashback lagi kalian waktu di sekolah dasar kelas 6 atau kelas 4, 5, 6 ya kalau IPAS ya. Kebutuhan dasar manusia ada apa saja? Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ini sangat penting sekali ya. Karena apa? Agar manusia dapat bertahan hidup. Kebutuhan ini harus dipenuhi. Kita tidak dapat hidup tanpa sandang, pangan, dan papan. Contoh kegiatan yang ada di sekitar kita. Apa saja contoh kegiatan ekonominya? Kita lihat gambar-gambar berikut ini. Ada pasar Sabtu. Kalian pernah nggak ke pasar Sabtu? Di mana lokasinya? Di Semenjang ya. Terus ada pedagang keliling. Kalian pernah lihat waktu pulang sekolah atau istirahat ya? Kalian pasti pernah lihat. Nah ini minimarket dekat sekolah kita. Yang di sana ya, depan sekolah ke sana sedikit ya. Ini punya siapa? Itu contohnya ya. Pertanyaannya di sini nih. Apakah kalian pernah belanja di pasar atau di toko? Bagaimana barang-barang bisa tersedia di sana? Coba. Septi. Gimana Septi? Gimana barang-barang bisa tersedia di sana? Kalau di pasar misalnya pedagang sayur ada penyediaannya, misalnya beli sayur kol ada yang menyediakan. Oh gitu. Siapa lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Fadli. Gimana Fadli? Misalnya warung kecil, Bu. Ya, gimana? Beli ke pasar khusus untuk makanan. Ada juga yang memasukkan barang makanan atau minuman di warung kecil. Oh iya. Ya, betul sekali ya. Jadi barang-barang dapat tersedia di toko atau pasar melalui beberapa proses di mana barang-barang diolah atau dibuat terlebih dahulu oleh pabrik ataupun nasi ya. Nasi oleh petani itu diolah dulu untuk bercocok tanam, misalkan ada penanaman, pemupukan, terus hasil panennya, terus dikirim dan diolah menjadi nasi. Nah, kalau misalkan sembako juga sama, dikirim dulu ke grosir, warung kecil, atau pengecer. Dan melibatkan beberapa pihak, dengan demikian barang-barang dapat tersalur atau tersedia. Selanjutnya, nah di sini ada video ya. Silahkan kalian simak videonya ya, lihat ya. Ini ada penjualan pisang coklat. Tuh, ini ada proses pembuatannya, pengepakannya. Lalu ditawarkan ke teman sekelasnya. Setelah itu ada yang memakannya ya. Lanjut, ini ada tentang yang video kedua. Lihat ya.
Dapat lihat ya, ada berapa? Nih, ini pengertian produksinya. Nah, ada petani dan penjahit. Di sini ada menyalurkan dari produsen ke konsumen. Berarti distributor ya, dan konsumsi. Ada yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan atau jasa. Nah, di sini juga ada produsen, distributor, konsumen. Untuk konsumen berarti sedang makan ya. Di sana ada contohnya makan nasi. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Terus seperti itu, seperti rantai makanan ya, jadi saling terhubung. Nah, di sini keuntungan, jadi ada keuntungannya ya dari kegiatan ekonomi tersebut. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini anak-anak setelah menonton video singkat, kalian pasti sudah paham kan bagaimana proses pembuatan makanan melibatkan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga bisa melihat bagaimana petani, produsen, dan pedagang bekerja sama untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan ke pasar. Dengan video ini, semoga membantu kalian untuk memahami konsep ekonomi secara nyata dan membuat kalian lebih menghargai makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kalian juga bisa memahami bagaimana harga makanan ditentukan dan bagaimana kegiatan ekonomi mempengaruhi kehidupan kita. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami kegiatan ekonomi dengan lebih baik ya. Selanjutnya, nah di sini apa itu kegiatan ekonomi? Barusan sudah dilihat kan videonya tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Setelah sekarang, Ibu lanjut ke materi. Kalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Ada buku dan pulpen di atas meja. Coba kalian siapkan. Pajak, ayo mana bukunya? Siapkan, buka. Daud. Kalian catat ya, yang pentingnya saja. Sudah siap? Sahar, mana bukunya Sahar? Gimana yang lainnya? Sudah siap? Sambil ini ya, tungguin Sahar. Saya belum buka, saya belum ngambil pulpennya. Udah siap? Nah, di sini ke intinya ya, inti dari pembelajaran hari ini. Apa itu kegiatan ekonomi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu kegiatan ekonomi? Lupa, Bu. Tadi terkesima lihat videonya, jadinya lupa nggak dibaca. Nah, sekarang, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah setiap aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Coba kalian ulangi lagi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3 apakah?
Apa saja itu? Kegiatan apa? Produksi, terus distribusi, dan satu lagi? Coba Ibu lihat, benarkah kegiatan ekonomi itu? Ya, betul. Kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, Ibu mau tanya nih sebelum ke selanjutnya. Produksi itu kegiatan yang bagaimana? Coba jawab. Gimana? Menurut pendapat kalian dahulu, bahasa kalian sendiri. Gimana kalau produksi itu dapat Menghasilkan barang atau jasa. menghasilkan barang atau jasa. Yang lainnya? Ayo yang lainnya. Sekarang distribusi. Distribusi. Ayo distribusi. Menyalurkan barang. Itu distribusi ya. Konsumsi. Konsumsi. Menggunakan barang atau jasa. Coba kita lihat. Benarkah seperti itu? Nah, produksi awal segalanya. Jadi proses produksi itu awal dari segalanya. Jadi produksi adalah kegiatan menghasilkan atau membuat sesuatu berupa barang atau jasa, atau bisa disebut dengan kegiatan menambah nilai guna barang. Kegiatan distribusi itu menghubungkan produsen dan konsumen. Kegiatannya yaitu menyalurkan barang, produk yang telah diproduksi agar sampai kepada masyarakat atau konsumen. Terus konsumsi, saat kita menggunakan barang ataupun jasa. Kegiatannya yaitu menggunakan sesuatu produk, barang, atau jasa yang telah diproduksi. Nah, Ibu mau tanya nih, pelaku untuk kegiatan ekonomi kalau produksi itu disebut apa? Pelakunya itu mah kegiatannya apa? Produksi. Pelakunya. Ayo. Tadi di video sekilas ada penjelasannya tentang pelaku produksi. Ayo. Ngapain terdiam terus ya teh? Ayo. Produksi apa? Produsen. Tuh. Terus distribusi. Distributor. Konsumsi. Coba kita lihat. Ya, betul ya. Pelaku kegiatan ekonomi kalau produksi itu produsen, distribusi, distributor, dan konsumsi, konsumen. Jadi, sama Ibu tanya lagi, kalau pelaku produksi itu yang kencang atuh. Kalau distribusi, konsumsi. Nah, sekarang ke contoh dari kegiatan masing-masing kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Coba kalian simak ya gambar berikut ini. Nah, di sini ada produksi. Di mana ini lokasinya? Di sawah. Dekat mana? Dekat sekolah nggak? Di sana ya, di depan ya. Produksi ini sedang mengangkut padi ya yang sudah dipanen. Dan konsumsi itu sedang makan ya, memakan nasi hasil dari memanen padi. Jadi kalian sudah menyimak proses kegiatan ekonomi itu dari kegiatan kita sehari-hari itu. Tapi ini contohnya, contoh kecilnya ya. Nah, di sini ada studi kasus.
Pasar tradisional warung kondang. Pasar tradisional warung kondang merupakan pusat kegiatan ekonomi yang ramai di Kecamatan Warung Kondang. Setiap pagi, Pak Asep membawa hasil panen sayuran segar dari kebunnya untuk dijual di pasar. Ibu Siti membeli sayuran tersebut untuk diolah menjadi makanan yang dijual di warung makannya di pasar yang sama. Pak Dedi menjual berbagai jenis ikan yang ia dapatkan dari kolam budidaya miliknya. Sementara itu, Kang Ujang menawarkan jasa ojek untuk mengantarkan para pembeli yang berbelanja di pasar. Bang Mini Warung Kondang juga membuka layanan dekat pasar untuk memudahkan para pedagang menyimpan hasil penjualan mereka. Nah, di sini identifikasi jenis kegiatannya apa? Siapa pelakunya? Di sini siapa yang sebagai produksi atau produsen? Siapa? Kalian dapat baca? Pak Asep, sama Pak siapa? Ada dua. Mana Ibu Siti itu sebagai membeli sayuran. Berarti bukan produsen kan? Itu membeli. Sama siapa Pak Asep sama siapa? Nah, iya Pak Dedi menjual jenis ikan. Coba kita lihat jawabannya betul atau enggak. Nah, identifikasi jenis kegiatan ekonomi. Produksi, berarti Pak Asep memanen sayuran di kebunnya dan Pak Dedi membudidayakan ikan. Betul. Nah, kalau distribusi, Pak Asep dan Pak Dedi menjual. Kan ada kata menjual ya dari ceritanya. Menjual hasil produksi mereka di pasar. Terus konsumsi, Ibu Siti membeli sayur untuk diolah menjadi makanan dan jasa. Kang Ujang menawarkan jasa ojek dan Bang Mini Warung Kondang menyediakan jasa keuangan. Pelaku ekonominya ada Pak Asep, Bu Siti, Pak Dedi, Kang Ujang, dan Bang Mini. Nah, di sini juga kegiatan ekonomi di pasar tradisional Warung Kondang memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai cara. Ada yang menyediakan bahan, menciptakan lapangan kerjanya, mendirikan tempat bagi produsen, menyediakan jasa transportasi, dan menyediakan jasa keuangan. Itu merupakan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Nah, sekarang pembelajarannya seperti itu. Kita is breaking lagi ya. Kata Ibu, kalau misalkan gimana tepuk? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hehe, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha, ya, 3 kali. Kalian cepat, ya. 3 kali itu keduanya cepat, yang ketiganya lebih cepat. Siap? Siap? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tergulung-gulung, lalu tertawa. Tepuk tangan. Nah, sekarang diskusi kelompok ya. Ibu bagikan ini lembar kerja siswanya. Nah, kalian minta dibagi kelompok ya. Berarti di sini Ibu tentukan ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini kelompok 1 ya. Ini ya. Itu kelompok 1. Tuliskan di sini anggotanya. Kelompok 2. Ini ya, kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Sama siapa ketuanya? Salsa ya? Salsa.
Nah, sekarang di sana ada, pinjam dulu sebentar ya. Nah, di sini ada hari dan tanggalnya, kalian tulis. Nama kelompoknya kalian dari kelompok berapa? Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini judulnya apa studi kasusnya kalian? Misalkan kelompok 3 itu judulnya Kebun Sayur Organik Pak Ahmad. Anggotanya siapa saja? Tulis ya. Entah kalau sudah beres, kasih tahu Ibu. Kalau ada yang bertanya, tanyakan ke Ibu. Silakan kerjakan. Waktunya 20 menit ya. Dimulai dari sekarang. Ayo, yang lainnya bantuin temennya. Bantuin temennya. Dicopot aja ininya. Jadi yang lainnya bisa baca. Entah kalau presentasi, bawa ini jawabannya aja, sama ininya, ya. Gimana, ada yang ditanyakan? Nah, ini tulis ya judulnya. Kelompoknya ini, judul studi kasusnya apa? Berarti yang ini, ya. Anggotanya siapa aja? Gimana, Asti? Gimana? Identifikasi jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Pak Hendra. Di sini, Pak Hendra sebagai apa? Jadi baca dulu ininya, kasusnya ya. Copotin aja ininya. Yang lainnya bantu ya. Ya Bu. Nah, di sini kan baca dulu studi kasusnya kan ini. Nah, di sini kan pertanyaannya ada Pak Hendra, penjual bahan di pasar tradisional, Bu Siti, para pelanggan warung. Nah, di sini tulis kalian identifikasi jenis kegiatan ekonominya. Pak Hendra apa? Ya, waktunya 20 menit ya. Iya, itu judulnya ada Toko Sembako Berkah Jaya. Baca dulu ya, ceritanya baca dulu. Lalu ke pertanyaan. Pertanyaannya ininya buka aja, takutnya susah. Ayo, ada yang ditanyakan lagi? Soalnya ini. Nah, di sini kan ini tentang apa? Kebun sayur organik Pak Ahmad. Nah, ini kasus judulnya itu. Tulis. Indra, gini Indra, kan ini kan contoh kasusnya tentang Toko Sembako Berkah Jaya. Udah ditulis di sini, udah ya. Nah, di sini pertanyaan. Identifikasi jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Ibu Ratna. Di sini baca dulu Indra, ceritanya baca dulu. Yang lainnya bantuin ya. Nah, di sini Indra, Ibu Ratna, jenis kegiatannya apa, tulis. Ya, grosir di kota Cianjur, coba ceritanya apa? Ini cerita di sini. Pindahkan ke sini pertanyaan sesuai dengan pertanyaannya. Iya, di sini. Ini, ya, ditulis ke sini. Ayo cepet ya, waktunya tidak lama. Nah, di sini kalian baca ceritanya, isinya tadi ini, tulis ya. Ke sini sesuai dengan kalian diskusi ya. Jawabannya seperti gimana ya.
Ayo cepet. Ini ntar sama ibu. Ya. Gimana? Itu ini tinggal tulis di sini aja. Jawabannya kan ini ceritanya. Ini ceritanya. Nah, di sini kalian tinggal tulis sesuai dengan cerita ke sini. Ya. Cepat ya. Soalnya waktunya tidak lama. Sahar. Apa judul kasusnya, Sahar? Dari tadi ibu lihat nih, diam terus. Apa judulnya? Ini judulnya apa? Apa itu? Toko Jaya. Masih waktunya masih lama. Kalau kalian baca-baca lagi, koreksi lagi, benar gak jawabannya? Benar. Percaya diri ya, safety ya. So, baca-baca lagi. Jawabannya, diskusikan kembali jawabannya. Diskusikan kembali jawabannya. Baca-baca lagi ya, itunya pertanyaannya sesuai nggak sama pertanyaannya menurut kalian? Yang temennya bantu. Kan sama ibu udah dikasih contoh ya. Nih, balik lagi ke studi kasus, kan ada identifikasi jenis kegiatannya. Di sini Pak Asep sebagai produksi dan Pak Dedi juga sebagai distribusi. Konsumsinya Ibu Siti, jasanya itu Kang Ujang sama Bang ini ya. Itu identifikasi jenis kegiatannya sesuai contoh yang Ibu sampaikan. Seperti ini kalian, identifikasi jenis kegiatannya. Yang kedua, nah di sini identifikasi pelaku ekonomi ya, sama nggak sama pertanyaannya? Sama kan? Sama pertanyaannya? Nah ini contohnya pelaku ekonominya, berarti Pak Asep sebagai produsen, Ibu Siti konsumen, Pak Dedi produsen, Kang Ujang, dan Bang Bini itu sebagai penyedia jasa. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga sama nggak? Yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Sama kan? Nah, di sini menyediakan bahan pangan segar, itu untuk memenuhi kebutuhannya, menciptakan lapangan kerja, menyediakan tempat, itu merupakan dari contoh kegiatan memenuhi kebutuhannya.
Nah, sekarang udah beres belum? Udah? Yakin nih udah beres? Yakin sama jawabannya? Nah, di sini sekarang presentasi kelompok. Nah, di sini berarti kelompok 1 sesuai urutan ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Kalian bawa soalnya, studi kasusnya, maaf Ibu pinjam dulu. Ya. Nah, kalian bawa studi kasusnya ini apa? Terus langsung ke pertanyaannya jawab. Nah, di sini kalian sistemnya kalian kelompok 1 misalkan presentasi perwakilan saja, yang 2 di tempat, yang 3 ke depan bacakan saja. Misalnya mana ini ya? Di sini harinya nggak usah disebutin, langsung aja. Saya dari kami kelompok 1. Judul studi kasusnya misalkan kebun sayur organik Pak Ahmad. Anggotanya kami beranggotakan 6 orang. Sebutkan namanya, ada Salsa, Yuni, Raisa, Keisha, Sandi, dan Ilham. Itu langsung petunjuk pengerjaannya, nggak usah dibaca, langsung aja. Di sini ada studi kasus tentang kebun sayur organik Pak Ahmad. Bacakan ceritanya, lalu di sini kami menjawab pertanyaannya itu jenis langsung, nggak usah pertanyaannya nggak usah dibaca, tapi langsung jawabannya. Jenis kegiatan ekonomi Pak Ahmad itu sebagai apa, misalkan, ya seperti itu. Siap. Nah, sekarang kelompok 1. Siapa perwakilan dari kelompok 1? Ayo cepat. Jangan tegang, kalian sudah terbiasa kan sama Ibu belajar diskusi kelompok, lalu presentasi. Presentasi, ya. Ke sini, ke depan. Kalian sudah terbiasa kan? Di sini depan, bertiga. Nah, sebelum presentasi, bentar ya. Nah, di sini Ibu akan kasih selembaran tentang penilaian antar teman. Nah, di sini sama Ibu kan sudah dikasih ya. Tadi ada selembaran ini antar temannya, yang ini nih. Rojak sama Daud, nilai temannya. Ya, nilai. Nah, di sini ada Nah, di sini ada penilaiannya, partisipasi anggota kelompok dalam diskusi. Kalian lihat, kompak gak yang ada di depan? Terus kemampuan mengidentifikasi jenis kegiatannya. Betul nggak menurut pendapat kalian? Kalau misalkan bagus, kalian sangat baik. Checklist di sini di kolomnya. Checklist. Terus kemampuan mengidentifikasi jenisnya. Checklist. Misalkan kalau cukup atau baik di sini. Ya, sesuai dengan kolom di sini, di checklist aja. Sampai ke sini ada 2 penilaian ya. Ini juga sama, yang penilaian antar teman. Di sini tulis nama kelompoknya. Berarti kelompok 1 dinilai oleh kelompok 2 dan 3. Berarti yang kelompok 1 jangan dulu dinilai. Entah nilainya kelompok 2 dan 3. Kelompok 3, menilai kelompok 3. Jadi kelompok 1 dinilai oleh kelompok 2. Kelompok 2 dinilai oleh kelompok 3, kelompok 3 dinilai oleh kelompok 1. Dapat dipahami? Kalau misalkan ada pertanyaan, siapkan. Ini lagi menjelaskan. Nah, kelompok 2 berarti yang bertanya ya, siapkan pertanyaannya. Lihat diskusinya tentang apa. Ini bacakan pertanyaannya ya. Yang sini, yang kelompok 1, tampung pertanyaannya dari kelompok 2. Lalu siapkan jawabannya, ya. Siap? Silakan dimulai. Jawab.
Hendra adalah pemilik kolom minyak dan kebetulan ruang tamu. Dia pasti membeli bahan ikan, ayam, sayuran, dan mie di pasar tradisional. Dia juga membeli bumbu-bumbu dari toko kelontong Kelompok milik yang Bu lainnya Siti. perhatikan kelompok 2. Pak Hendra mengelola Tuh, di semua sini, bahan tersebut menjadi mie ayam yang lezat. Warungnya selalu ramai dikunjungi warga sekitar, terutama pada jam makan siang. Para pegawai kantor kecamatan, guru-guru sekolah terdekat, dan pedagang pasar sering mampir untuk makan siang di warungnya. Nah, di sini katanya studi kasusnya tentang apa? Kelompok 2 dan kelompok 3 coba. Tentang apa judulnya? Warung mie ayam Pak Hendra. Coba isi jawaban dari diskusi kelompok 1 apa? Jawabannya. Jenis kegiatan ekonominya oleh Pak Hendra itu apa? Produksi mengelola bahan mentah menjadi mie ayam. Bu Siti distribusi menjual bumbu-bumbu. Para pelanggan warung kondang konsumsi membeli dan menikmati mie ayam. Penjual bahan di pasar tradisional, distribusi penjual bahan-bahan mentah. Oh. Coba yang lainnya, teman yang lainnya. Yang kedua, siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam kasus ini? Evelyn, coba Evelyn, bacakan Evelyn. Hasil dari diskusi kelompok 1. Yang kelompok 2 sama kelompok 3. Para pelanggan yang membeli mie ayam, Hendra sebagai pengusaha seorang toko kelontong milik Bu Siti, kantor kecamatan sebagai konsumen. Ya, jawabannya itu. Yang ketiga, Risma, coba Risma. Menyediakan makanan yang siap saji bagi masyarakat setempat. Baca dulu dong, pertanyaannya apa itu? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di warung kondang, warung mie ayam Pak Hendra itu yang pertama, menyediakan makanan yang siap saji bagi masyarakat setempat, membuka lapangan pekerjaan bagi Pak Hendra dan karyawan, menjadi pasar bagi para penjual bahan mentah dan bumbu, memudahkan akses makan siang bagi pegawai dan pedagang sekitar. nah, sudah presentasinya coba. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nih kelompok 2. Pertanyaannya siapkan. Udah disiapkan pertanyaannya? Sudah? Sudah? Coba kelompok 2 pertanyaannya apa? Tulis Asti ya, pertanyaannya tulis. Ya. Apa saja proses produksi yang digunakan oleh Pak Hendra dalam memproduksi mie ayam? Asti, kata Jana ya? Jana. Apa saja produksi yang digunakan oleh Pak Hendra dalam memproduksi mie ayam? Coba rembukan Oja sama Daud sama Asti itu diskusi. Coba mendekat. Pindah bangkunya ke sana, rembukan jawabannya mau apa? Coba Asti diskusikan. Berarti ini maksudnya ini faktornya, prosesnya. Berarti harus ada apa saja. Terus di apa sih ini teh warung mie ayam Pak Hendra teh harus menyediakan apa saja. Berarti apa? Mie apa? Kalau mie ayam berarti mie-nya. Terus apa lagi? Ayam. Terus apa lagi? Sayuran. Ya, kalian tulis itu. Ya, prosesnya harus ada apa? Nah, kalau misalkan harus ada ayam, mie ayam, sayuran, kita harus mempunyai apa? Iya, uang untuk membelinya. Terus apa lagi? Ya, gerobak atau tempatnya, tempat menjualnya. Coba tuliskan jawabannya. Udah? Pasti tuliskan. Sudah, Sti? Sudah? Coba langsung jawab aja ya. Jadi sesinya langsung jawab. Coba Asti. Menurut Asti sama kelompok yang lainnya, gimana jawabannya?
Jawabannya mie, ayam, sayuran, pegawai, dan uang untuk membeli gerobak, peralatan, dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Jadi harus ada bahan bakunya ya, terus modalnya juga, terus sarana dan prasarananya untuk misalkan peralatan, tempat menjual ataupun gerobaknya seperti itu. Silakan tutup. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon kelompok 2. Ayo cepat ke depan, mau siapa? Cepat Indra. Ayo, Santi. Cepat. Ya, dapat. Ini, ayo cepat. Ayo dapat. Yang lainnya temenin aja. Ayo, enggak. Ayo, maaf. Padli. Ayo, Padli. Ayo, cepat. Ini aja Pak Padli yang membacakan. Sahar, temani aja. Ayo. Ya udah berdua katanya. Tepuk tangan dong. Yang berani semua Padli dan Sahar. Bacakan saja. Mana itunya? Jawabannya. Ini jawabannya ini. Nah ini sama ibu dibimbing. Perkenalan dulu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kelompok berapa? 2. Dari kelompok 2. Judulnya apa? Judul studi kasus toko sembako Berkah Jaya. Perhatikan untuk kelompok 3 ya. Kasih pertanyaan. Terus Anggota Jana, Santi, Rizka, Padli, Sahar, Indra. Nih studi kasusnya judulnya tentang apa? Toko sembako Berkah Jaya. Coba bacakan apa isinya? Iya. Ceritanya. Toko Sembako Berkah Jaya milik Ibu Ratna adalah salah satu toko terlengkap di Warung Kondang. Ibu Ratna membeli barang-barang dari grosir besar di kota Cianjur untuk dijual kembali di tokonya. Setiap hari, banyak ibu rumah tangga berbelanja kebutuhan sehari-hari di toko tersebut. Selain menjual eceran, toko ini juga memasok barang untuk warung-warung kecil di sekitar Warung Kondang. Pada hari tertentu, petugas dari kantor desa membeli sembako untuk program bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Nah, di sini ada kelompok 3. Toko sembako Berkah Jaya. Nah, di sini salah satunya terlengkap di Warung Kondang. Ibu Ratna membeli barang-barang dari grosir di kota Cianjur. Coba jawabannya apa? Diskusi kalian. Satu jenis kejahatan ekonomi. Ibu Ratna distribusi membeli dari grosir dan menjual kembali ke konsumen. Grosir di kota Cianjur distribusi menjual barang dalam jumlah besar. Ibu rumah tangga konsumen membeli untuk kebutuhan rumah tangga. Warung kecil distribusi membeli untuk dijual.
membeli kantor desa, konsumen dan distribusi membeli untuk disalurkan berbagai bantuan sosial. Ya, lanjut ke yang ke mana? Pelakunya. Ada siapa saja pelakunya? Ibu rumah tangga, Ibu Terus? Ratna sebagai pemilik toko, Pemilik toko. Terus yang ketiganya? kota Cianjur, warung kondang, Sebagai warung kecil. Yang ketiganya apa? kegiatan menyediakan akses mudah terhadap kebutuhan pokok sehari-hari, membantu warung-warung kecil mendapat barang dagangan tanpa harus ke kota, menjadi sarana distribusi bantuan sosial dari perintah, menciptakan mata Pencaharian bagi Ibu Ratna dan keluarga. Nah, itu jawaban dan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Coba sekarang kelompok 3, coba kasih pertanyaannya. Ya, ini yang duduk di sini bantu menjawabnya. Yang di sana sudah presentasi, sekarang jawab. Maaf, kasih pertanyaan. Siapa yang bertanya? Yuni ya? Yuni apa? Kelompok 2, nih. Siapa tuliskan? Tulis. Jawab pertanyaannya apa? Tulis sama kalian. Tulis sama kalian. Siap, sok Yuni. Tadi sudah dijelaskan jenis kegiatannya. Coba kalian simpulkan apa jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh toko sembako Berkah Jaya. Nah, kata Yuni kan tadi sudah dijelaskan ya jenis kegiatannya. Kalian coba apa? Simpulkan apa yang dilakukan oleh toko sembako Berkah Jaya. Coba ini diskusikan. Tuh, gimana? Indra, gimana Indra? Coba diskusikan. Yang ini bantu. Gimana? Udah? Tulis jawabannya. Nah, di sini simpulkan apa? Sudah? Ya? Nah, di sini simpulkan menurut kalian, kata Yuni, simpulkan dari kegiatannya dari hasil jawaban berapa? Adli. Nah, di sini coba Deiska, Santi sama Jana ya. Coba tuliskan di sini nih jawabannya apa? Sok coba tulis. Sudah? Nah, Yuni, ini Yuni, ini jawaban dari kelompok 2. Coba bacakan sama siapa? Hasil jawabannya. Toko sembako Berkah Jaya memiliki Bu Ratna melakukan kegiatan ekonomi berupa perdagangan eceran dan memasok barang ke warung-warung kecil. Nah, jadi katanya dapat Ibu Ratna itu sebagai pemiliknya yang menjual eceran dan juga memasak ke warung-warung kecil. Begitu Yuni jawabannya. Silakan. Nah, Padli ditutup saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Siapa yang mau presentasi ke depan? Ayo, cepat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, judul Kebun Sayur Organik Pak Ahmad. Anggota. Nah, studi kasusnya kebun sayur organik Pak Ahmad. Nih, kalian sudah menilai? Tulis penilainya, penilaiannya. Yang tadi kelompok 3 menilai kelompok 2. Kelompok 2 menilai kelompok 1. Sekarang kelompok 3 dinilai oleh kelompok 1. Coba kalian lihat diskusinya gimana. Sangat baik, baik, cukup baik atau kurang ya. Coba lanjut. Anggota Salsa, Yuni, Raisa, Kesya, Asandi, Ilham. Studi kasus 3, Kebun Sayur Organik Pak Ahmad. Pak Ahmad memiliki lahan seluas 1 hektar di pinggiran warung Konang yang dia gunakan untuk bertani sayuran organik seperti bayam, kangkung, dan selada. Dia mempekerjakan 5 orang warga sekitar untuk membantu penanaman dan pemeliharaan kebun setiap pagi. Pak Ahmad dan pekerjaannya memanen sayuran segar yang kemudian dijual ke pasar tradisional warung kondang. Beberapa restoran di warung kondang juga memesan sayuran organik langsung dari kebun Pak Ahmad. Selain itu, seminggu sekali ia mengikuti belajar tani di alun-alun kecamatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian setempat. Ya, jawabannya diskusinya baca dulu pertanyaannya. Identifikasi jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Pak Ahmad, para pekerja kebun, pedagang di pasar tradisional, restoran-restoran, dinas pertanian. Nah, terus pertanyaan kedua sama siapa? Salsa, coba Salsa. Salsa. Yang kedua, baca dulu pertanyaannya. Siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam kasus ini? Siapa saja? Ahmad sebagai petani dan pemilik kebun, para pekerja yang menerima upah pembeli di pasar, dan bazar restoran lain membeli sayuran. Terus? Itu juga. Yang pertanyaan kedua udah. Terus yang ketiga sama siapa? Kesya. Baca dulu pertanyaannya. Bagaimana kegiatan ekonomi ini memenuhi kebutuhan masyarakat di warung kondang? Coba jawabannya apa? Yang ini? Menyediakan sayuran organik, segar, dan sehat bagi masyarakat. Menciptakan lapangan kerja bagi 5 orang warga sekitar. Memasak bahan baku berkaitan untuk restoran. Ya. Mendorong pola hidup sehat dengan konsumen sayuran organik. Meningkatkan Perekonomian lokal melalui kegiatan bazar. Nah, sekarang kelompok 1 sudah siapkan pertanyaannya. Yang kelompok 3 tulis pertanyaannya apa? Ya, tulis. Siapkan kertasnya. Tulis. Sudah siap pertanyaannya? Kelompok 3 siap-siap. Ini pertanyaannya. Yang kenceng ya. Yang lantang pertanyaannya biar kedengar, soalnya jauh ya dari sini ke sana atau ke sini. Yang di sini cuma presentasi, yang jawab katanya yang di sana. Jadi jauh. Apa yang membuat sayur organik Pak Ahmad sehat daripada sayur biasa? Nah, di sini katanya kan di sini tuh Pak Ahmad tuh berkebun tentang kebun sayur organik. Kata asli
Apa yang membuat sayur organik Pak Ahmad sehat daripada sayur biasa? Tulis. Sok rembukan apa? Sandi, Ilham sama Yuni coba diskusikan apa? Tulis jawabannya, tulis biar nggak lupa. Tulis. Tulis. Jujur ya. Sudah? Coba siapa yang mau jawab? Yuni lagi yang jawab. Ini Sandi sama Ilham, gimana ini? Membantu nggak jawabannya? Bantu. Bantu doa. Jawabannya gimana Yuni? Karena sayur organik Pak Ahmad lebih sehat karena ditanam tanpa menggunakan pupuk kimia. Nah, katanya Asti, kata Yuni, kenapa sebelum di Pak Ahmad itu kebun sayurnya organik? Karena sayur organik Pak Ahmad lebih sehat. Karena ditanamnya tanpa menggunakan pupuk kimia. Ya, jadi pupuk alami. Contohnya kalau pupuk alami berarti kayak dari hasil apa? Pupuk kandang ya, kayak gitu. Kalau pupuk itu namanya pupuk organik. Kalau kimia kayak pestisida, kayak gitu ya. Itu yang bukan organik. Coba udah tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, di sini Ibu flashback lagi ke studi kasus ya. Kita bahas sama-sama dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Kasus 1, warung mie ayam Pak Hendra. Coba Sahar, Ibu mohon perhatiannya. Yuk, diam ya, duduk ya. Perhatikan ya ke depan. Ini hanya tuh. Benerin, banget. Sama ini juga rapikan. Biar nyaman belajarnya, ya rapi biar nyaman. Yang kelompok 1 juga. Rapikan ya. Nah, di sini studi kasus 1, warung mie ayam Pak Hendra. Di sini Pak Hendra adalah pemilik warung mie ayam yang terkenal di Warung Kondang. Setiap pagi ia membeli bahan-bahan segar seperti ayam, sayur, mie dari pasar tradisional. Ia juga membeli bumbu-bumbu dari toko keliling milik siapa? Milik Bu Siti. Pak Hendra mengolah apa? Semua bahan tersebut menjadi mie ayam yang lezat. Warungnya selalu ramai dikunjungi warga sekitar, terutama pada jam makan siang. Para pegawai kantor kecamatan, guru-guru di sekolah terdekat, dan pedagang pasar sering mampir untuk makan siang di warungnya. Kalian suka membeli mie ayam? Di mana belinya? Di Warung Kondang. Di sini yang dekat nggak ada gitu, nggak ada yang enak. Ada mahal.
Nah, kita ini ya, kita identifikasi dulu. Nah, lihat ke depan. Lihat ke depan. Nah, di sini identifikasi jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Pak Hendra. Nih, identifikasi kelompok 1, ini kelompok 2 yang jawab ya. Kelompok 2 dan 3 yang jawab. Ibu mau tahu nih, kalian seberapa fokus kalian melihat kelompok 1 sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Jenis kegiatannya siapa? Jawab yang kencang. Jenis kegiatan ekonomi. Berarti di sini ada cluenya ini. Ada Pak Hendra, penjual bahan di pasar, Bu Siti, para pelanggan warung. Jadi Pak Hendra sebagai apa? Ya, sebagai produksi. Berarti sebagai produksi ya, mengolah bahan mentah menjadi mie ayam. Dan juga sebagai distribusi, ya. Seperti itu. Nah, di sini ada penjual bahan tradisional. Berarti sebagai distribusi. Menjual bahan-bahan mentah. Dan juga Bu Siti. Bu Siti sebagai apa? Berarti sebagai ia juga membeli bumbu-bumbu. Berarti kalau ada membeli berarti sebagai distribusi. Distribusi berarti membeli bumbu-bumbu dari toko kelontong milik Bu Siti. Berarti Pak Hendra membeli. Berarti sebagai distribusi. Ya, penyalur. Pak Hendra. Sekarang para pelanggan warung. Sebagai apa para pelanggan warung? Ya, konsumsi. Karena membeli dan menikmati mie ayam di Pak Hendra. Nah, sekarang siapa saja pelaku yang terlibat dalam kasus ini? Siapa saja? Jelas yang membeli berarti para pelanggan ya, pelanggan warung. Terus Pak Hendra sebagai pengusaha mie ayam. Terus toko kelontong milik Bu Siti ya, di sini tuh ada pelakunya berarti kelontong milik Bu Siti. Sekarang apa di sini? Kantor kecamatan. Ya, jenis pelakunya ya. Pelaku ekonominya. Sekarang yang ketiga, bagaimana ekonomi memenuhi kebutuhan masyarakat di warung Panda. Bagaimana? Coba jawaban dari kelompok 1. Satu aja, bacakan. Bacakan gimana? Satu aja, satu. Ini salah satu contohnya yaitu, salah satu jawabannya yaitu menyediakan makanan yang siap saji bagi masyarakat setempat. Benar ya? Jadi kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan salah satunya menyediakan bahan yang siap saji bagi masyarakat. Terus contoh studi kasus kedua tentang apa? Sembako Berkah Jaya. Nah, identifikasi jenis kegiatannya. Ibu Ratna sebagai apa? Penyalur ya? Ya, ke warung-warung kecil. Jadi sebagai distribusi. Grosir di toko Cianjur juga sebagai distribusi. Ibu rumah tangga juga sebagai konsumsi. Warung-warung kecil sebagai distribusi. Dan kantor desa sebagai konsumsi dan distribusi. Nah, pelaku ekonominya ibu-ibu rumah tangga. Ibu Ratna sebagai pemilik toko, grosir di kota Cianjur, warung-warung kecil, kantor desa yang membeli untuk program bantuan sosial.
Terus yang studi kasus ketiga, ada kebun sayur organik, Pak. Nah, seperti itu kalian ntar identifikasi jenis kegiatannya, siapa saja pelakunya yang terlibat, dan bagaimana kegiatan ini memenuhi kebutuhan di masyarakat. Itu salah satunya ya, dari studi kasus 1 dan studi kasus 2. Nah, sekarang refleksi ya. Bagi apa yang telah kalian pelajari tentang kegiatan ekonomi. Kan sama Ibu sudah dibahas ya. Kalian dari materi sampai studi kasus, sampai kalian bekerja kelompok dan mempresentasikan, kalian refleksikan apa yang telah kalian pelajari tentang kegiatan ekonomi. Terus, mengapa penting bagi kita untuk memahami kegiatan ekonomi? Bagaimana pengetahuan ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini tuliskan refleksi ini dengan jujur, berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Refleksi ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kalian memahami pelajaran dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Sama Ibu dibagikan refleksinya ya, lembar refleksinya. Kalian tulis menurut pendapat kalian masing-masing. Yang penilaian sama LKPD-nya dikumpulkan ke Ibu. Kalian tulis. Tulis jawabannya di sini ya. Tulis dari 1 sampai 3, 2 sampai 3. 1, 2, 3. Udah? Ya? Tulis. Ntar perwakilan ya, yang Pak sama Ibu ditanya perwakilan. Ayo, udah refleksinya, udah. Nah, di sini Ibu tanya ya, berkelompok lagi. Kalian tinggal baca, sharing saja sekarang ya, mengapa bagi kita untuk memahami kegiatan ekonomi itu penting. Coba kelompok 1, bagaimana? Dibaca saja hasil dari kalian yang poin 1. Saya telah belajar melakukan kegiatan yang Sebentar. Nah, mengapa penting bagi kita untuk memahami kegiatan ekonomi? Saya telah belajar bahwa kegiatan ekonomi Yang lainnya dan dengarkan. untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, membuat barang atau jasa, distribusi, menyalurkan barang atau jasa, dan konsumsi, menggunakan barang atau jasa. Nah, di sini katanya jawabannya, apa yang telah kalian mempelajari tentang kegiatan ekonomi? Menurut pendapat kelompok 1 itu, saya telah belajar tentang kegiatan ekonomi, di mana dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang berbeda? Ada nih kelompok 2 katanya ada yang berbeda. Coba.
Ayo cepat. Oh ya, tolong biru namanya. Ayo. Gimana pendapat kalian aja? Pendapat kalian. Nih. Indra coba bacakan Indra. Nah, menurut Indra apa? Ayo. Kita belajar bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, kata Indra, katanya kita belajar tentang kegiatan ekonomi yang dimana ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, bagaimana pengetahuan ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kelompok berapa? Kelompok 2 gimana? Coba baca hasil ini refleksinya. Sangat pentingkah? Penting Bu, karena dengan memahami kegiatan ekonomi, kita bisa menjadi konsumen yang pintar dan tidak mudah tertipu oleh iklan atau penawaran yang tidak masuk akal. Nah, kata Jana katanya penting. Karena dengan memahami kegiatan ekonomi, kita bisa memilih atau menjadi konsumen yang pintar dan tidak mudah tertipu oleh berbagai macam iklan-iklan yang beredar. Yang ketiga, bagaimana pengetahuan ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sandi, coba baca Sandi. Yang ini Sandi, yang ketiga. Bagaimana pengetahuan ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Pengetahuan ini bisa saya terapkan dengan cara lebih bijak dalam membeli barang, tidak boros dan belajar menabung. Katanya, kata Sandi, kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa diterapkan dengan cara yang lebih bijak dalam membeli barang, tidak boros dan belajar menabung. Nah, kita simpulkan. Kita bareng-bareng simpulkan ya. Kesimpulan. Nah, di sini berarti kegiatan ekonomi adalah setiap aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3. Apa saja? Dan konsumsi. Pelaku kegiatan produksi dinamakan produsen. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan dan sedangkan pelaku kegiatan konsumsi dinamakan ya. Jadi kesimpulannya kegiatan ekonomi itu adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, dibagi menjadi 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan pelaku produksi dinamakan produsen, pelaku distribusi dinamakan distributor, dan pelaku konsumsi dinamakan konsumen. Nah, untuk pembelajaran materi hari ini mungkin nyampe ke pengertian kegiatan ekonomi, pelakunya, dan apa saja jenis-jenis kegiatannya apa saja. Mohon perhatiannya. Nah, untuk pembelajaran pertemuan berikutnya nih anak-anak,
Kita akan melakukan tes tertulis untuk pertemuan berikutnya ya. Kita akan melakukan tes tertulis. Jadi besok, bukan sekarang. Sekarang kan udah materi, diskusi, dan presentasi ya. Nah, kalian perhatikan ke depan, perhatikan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan melakukan tes tertulis tentang kegiatan ekonomi yang telah kita bahas, ya. Saham. Kata Ibu barusan apa? Apa? Kata Ibu mohon perhatiannya. Berarti kalian perhatikan ke depan, ya. Perhatikan ke depan. Minggu depan mau apa katanya Sahab? Mau apa? Karena sibuk sendiri, Saharnya jadi lupa. Coba teman-temannya bantu jawab. Minggu depan ada, pertemuan berikutnya ada tes tertulis. Tentang apa? Tentang kegiatan ekonomi. Nah, Ibu harapkan kalian telah mempelajari dan memahami materi yang telah dibahas, sehingga kalian dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar sesuai materi yang telah dipelajari hari ini. Dan tidak lupa di sini ada tugas, ya. Kita sama Ibu dibagikan tugasnya. Yang memanen padi ya, orang yang memanen padi seperti kayak Ibu nih, kayak gini. Nah, kayak gini ya, bentar. Nah, kayak gini. Nah, misalkan kalian itu, di sini ada kegiatannya itu sedang memanen padi. Berarti foto kalian, misalkan di sana tulis sedang memanen padi. Kalian kasih gambar, emotif kayak gimana gitu. Misalkan kayak lagi senang ataupun misalkan pertanyaannya lagi sedih. Karena sedihnya gimana, gagal panen, misalkan kayak gitu ya. Kalian produksi, berarti ada gambarnya, ada tulisannya kayak gini. Kayak min mapping Ibu, kasih awan atau tanda cinta ya, misalkan di produksinya. Terus distribusi dan konsumsi juga seperti itu ya. Jadi dibentuk alurnya, bagannya. Kayak rantai makanan kalian. Jadi ada tanda panah. Misalkan kalian mau bentuk tanda panah. Kalau misalkan kayak Ibu, panahnya meringkel. Ya, kayak gitu. Dapat dipahami? Dikumpulkannya kapan itu? Ada waktu pengerjaannya berapa hari? Coba lihat. Coba waktu pengerjaannya berapa hari? 3 hari. 3 hari dari tanggal tugas diberikan. Berarti hari apa? Sekarang Kamis. Berarti hari besoknya dihitungin dari besok. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti Seninnya ada waktu kalian pengerjaannya 3 hari. Berarti hari Senin dikumpulkannya. Buat min mapping peta pikiran dari hasil pengamatanmu. Dari kalian setelah dikelompokkan menjadi kegiatan tersebut, kalian buat min mappingnya atau peta pikirannya sesuai dengan kalian kerjakan, sukai ya. Terus hias dan warnai min mapping agar lebih menarik dan mudah dipahami. Jadi diwarna ya, kalau misalkan kalian suka menggambar nih, kesempatan kalian buat mengerjakan tugas diwarnai sesuai dengan kalian, kesukaan kalian. Format min mapping.
bisa dikerjakan di kertas gambar atau HPS. Kalian punya nggak HPS-nya? Kalian bisa disediakan di TU, misalkan minta 1 lembar, boleh ya. Boleh menggunakan gambar, spidol, dan warna. Terus ada rubrik penilaian min mapping. Aspek penilaiannya ada isi kesesuaian materi, ya. Isi kesesuaian materi. Di sini ada skornya 4, berarti sangat baik. Skor 3 berarti baik. Skor 4 cukup. Skor 1 berarti perlu perbaikan, berarti adanya remedial. Jadi kalian sekreativitas mungkin kalian bikin mapping di rumah. Ada pengerjaan yang lama ya, selama 3 hari. Isi kesesuaian materinya dapat kalian lihat. Mohon perhatikan. Adli, kenapa Padli? Ngantuk. Ya gini, kreativitas dan isi kesesuaian materinya ada membuat kegiatan produksinya. Berarti kalian misalkan lagi membuat bakwan, kalian gambar atau foto, ya, foto atau gambar, ya. Dan ada kreativitas dan kemandirian, skornya maksimal itu 20 poin. Nah, di sini itu saja. Jadi tugas di rumahnya ada 2 ya. Ada yang kegiatan di keluarga dan min mapping ya, membuat min mapping. Nah, di sini Ibu terima kasih ya untuk pelajaran hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa lagi di pertemuan atau pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.